Kasus lokal terus menurun. Taiwan mencatat 34.499 kasus lokal dan 95 kasus meninggal pada 6 Juli. Selain itu, hari ini juga mengumumkan bahwa kasus lokal Omicron subvarian BA5 ditularkan dari kasus impor asal Amerika Serikat kepada 2 kerabat yang menjemput di bandara. Saat ini, hasil tes 1 kontak dekat terdaftar kasus adalah negatif. Pandemi menyebabkan kekurangan bahan baku dan pekerja di luar negeri serta kenaikan harga minyak di dalam negeri. Asosiasi Bisnis Roti Taipei mengatakan industri roti sedang berhadapan dengan kenaikan harga bahan baku, terutama harga mentega yang naik lebih dari 40% dan harga krim segar naik lebih dari 20%. Selain itu, harga tepung juga tinggi akibat pengaruh perang Rusia-Ukraina. Kenaikan harga yang belum pernah terlihat selama lebih dari 30 tahun ini membuat harga produk roti dan kue mungkin akan naik lagi setelah September. Menanggapi kenaikan harga barang kebutuhan pokok, Kementerian Perekonomian akan terus melakukan pendekatan dengan para pelaku usaha dan berkomitmen akan terus memantau fluktuasi harga barang dan situasi pasar. Selain Taiwan, banyak negara juga mengalami krisis inflasi. Indeks harga konsumen CPI Korea Selatan naik 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, melebihi target 2% selama 15 bulan berturut-turut. Angka ini juga mencatat rekor tertinggi setelah krisis moneter Asia pada tahun 1998. Untuk menurunkan harga barang dan mencegah arus modal keluar, Bank of Korea diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 0,5 poin pada tanggal 13. Sejak Agustus tahun lalu, BOK telah menaikkan suku bunga sebanyak 5 kali hingga menempati 1,75%. Penaikan suku bunga juga akan meningkatkan beban utang masyarakat. Beberapa hasil analisis telah memberi peringatan agar pemerintah tidak terburu-buru menaikkan suku bunga. Krisis inflasi juga merajalela di Eropa. CPI Jerman pada bulan Juni yang 7,6% meski sedikit menurun dibanding bulan Mei, jumlah ekspor yang menurun juga mengakibatkan defisit perdagangan untuk pertama kalinya dalam 31 tahun. Ditambah berkurangnya pasokan gas alam dari Rusia, harga sumber energi Jerman naik 38% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Pada bulan Juni, inflasi di Paris naik menjadi 5,8%. Angka ini diperkirakan akan melonjak menjadi 7% di bulan September. Pakar ekonomi memperkirakan bahwa jika pasokan minyak dan gas alam terus mengalami kesulitan, baik Jerman, Prancis maupun negara Eropa lainnya akan memasuki resesi ekonomi pada tahun depan. Masyarakat sadar akan bahaya mabuk saat mengemudi, tetapi masih banyak pengendara yang tertangkap polisi pada akhir-akhir ini karena mengira bahwa dengan mengendarai sepeda listrik dapat menghindari tanggung jawab berkendara sambil mabuk. Faktanya, bersepeda listrik dengan tes alkohol lebih dari 0,25 telah melanggar kejahatan bahaya publik. Berhubung sepeda listrik dikategorikan sebagai kendaraan bermotor, bersepeda listrik dengan hasil tes alkohol lebih dari 0,25 akan dianggap sebagai mabuk saat berkendara. Dan jika pengendara menolak uji tes alkohol, akan didenda sama seperti sepeda motor lambat yang baru disetujui Yuan Legislatif melalui pembacaan ketiga tentang amandemen peraturan lalu lintas pada bulan April sebesar $4.800 Taiwan. Jumlah kasus tilang mabuk saat berkendara tahun lalu di Taipei 3.400 kasus dan New Taipei 4.200 kasus. Di antaranya ada 37 dan 179 kasus berhubungan dengan sepeda listrik. Pada 1 Juni tahun ini, dari sekitar 2.000 kasus mabuk saat berkendara di Taipei, sepeda listrik menyumbangkan 24 kasus dan New Taipei 134 kasus dari 2.400 kasus. Meskipun proporsinya tidak tinggi, tetapi masih ada masyarakat yang menginjak garis merah hukum. 觉得忽略了这一部分，因为电动自行车它是慢车，它还是会被处罚的规范，一般的民众都会忽略这一点。 Bukan hanya sepeda listrik, meskipun belum ada hukum pidana yang mengatur mabuk saat mengendarai sepeda biasa, tetapi masih harus menghadapi sanksi administratif. Masyarakat diimbau untuk tidak berkendara setelah minum minuman keras. Pada tanggal 5, Biro Cuaca Pusat CWB mengeluarkan laporan khusus hujan lebat di 16 kabupaten dan kota di Taiwan. Di antaranya banjir di Jalan Longsho di Taoyuan hampir setinggi setengah ban karena drainase yang tidak memadai. Selain itu, tembok penahan tanah di Jalan Longshan juga ambruk dan menindih 3 sepeda motor yang diparkir di sekitarnya. Akibat pengaruh angin barat daya dan konveksi kuat di sore hari, distrik Longtan Kota Taoyuan terdaftar sebagai daerah peringatan tingkat 1 oleh Administrasi Konservasi Air dalam beberapa hari terakhir. CWB mengatakan hujan petir di sore hari masih akan muncul di berbagai wilayah, terutama kawasan tengah ke utara dan pegunungan harus mewaspadai hujan lebat.